dengan formasi yang sama dengan sebelihat. Baik. Apakah sudah? Oke. Sudah Belum, Pak. muncul? Belum? Belum, Pak. Ya, ya, oke, sudah terlihat. Timer Bapak sudah siap? Oke, sudah. Ya, 20 menit ya, Pak ya. Oke, 20 menit dari sekarang silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, untuk Selamat pagi, hari Pak. ini kita akan melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian untuk sesi yang kedua. Jadi kita akan melanjutkan materi ya, setelah kemarin kita bahas terkait dengan pendahuluan awal dari pertemuan. Untuk hari ini kita akan bahas konsep etika dalam penelitian. Namun sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin mengetahui kehadiran dari adik-adik mahasiswa semua. Ya. Yang pertama saya ingin absen dulu. Ahyani, ada Ahyani? Ada Pak, siap Pak. Ada ya. Pak. Kemudian Reka Dwi Saputra ada? Ada ya? Oh, belum. Ya. Kemudian Delia Komalasari, adakah? Hadir, Pak. Ya. Redelino, hadir? Hadir Pak. M. Arif Alfi? Hadir Pak, hadir. Ya? Hadir Pak. Eni Rolendi, ada? Hadir Pak. Oke, ya, terima kasih sudah hadir semua. Saya akan melanjutkan ya jadi saya akan sedikit mengulas terkait dengan materi yang kita bahas sebelumnya, bahwa kemarin saya sudah menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian apa saja yang akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya ya. Kemudian juga saya juga menyampaikan bahwa terkait dengan apa itu pengetahuan filsafat dalam penelitian. Ya, itu yang kita bahas kemarin. Dan untuk melengkapi konsep dalam penelitian, maka saya akan bahas terkait dengan etika. Bagaimana sih etika dalam penelitian? Ya, itu yang menurut saya cukup penting ya. Jadi etika dalam penelitian menjadi hal yang saat ini menjadi sorotan utama. Ya, ini saya sampaikan bahwa moral etik ya. Jadi kita sebagai peneliti juga harus beretika. Jadi tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi kita meneliti pun harus beretika. Itu ya kuncinya. Jadi etika seperti apa ya? Pasti kita berperilaku ya dalam menulis ya, dalam menyajikan tulisan dalam penelitian harus memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, di gambar di bawah terlihat bahwa ada values, nilai, integritas, ada prinsip, ya, ada akuntabilitas, dan yang tertinggi adalah etika. Jadi etika adalah bagian tertinggi, terutama ini kita bahas terkait dengan penelitian. Jadi ini yang penting. Jadi jangan hanya Anda menulis asal menulis kemudian bisa copy paste ya, biasanya kan gitu ya. Copy paste dari tulisan orang lain kemudian Anda gunakan untuk diri Anda, terus Anda itu bisa dinamakan tidak beretika. Jadi mohon nanti kalian juga harus paham harus seperti apa dalam menuliskan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum saya melanjutkan, ya, karena penelitian ini bagi mahasiswa ini biasanya kan akan berlangsung di perguruan di semester akhir biasanya, ya. Jadi Anda nanti harus membuat penelitian. Saya ingin tanya kepada mahasiswa, ya, dari mahasiswa ini, contohnya seperti apa sih yang nanti
adik-adik buat dalam bentuk penulisan penelitian ini contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Nah, contoh penelitian yang nanti adik-adik akan buat. Anda kan S1 ya, S1. Apa contohnya seperti apa penelitian yang nanti akan Anda buat selama studi Anda? Bisa saja mungkin saudara ini, Ahyani mungkin. Iya, Pak. Ya, silakan Ahyani. Kalau kita nanti kan salah satu bentuk penelitiannya itu nanti menulis skripsi ya, Pak ya. Ya mungkin nanti itu salah satu bentuk penelitiannya. Nanti mungkin kalau misalnya mau submit ke jurnal, berarti kita harus membuat artikel dari penelitian tersebut. Gitu mungkin Pak. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali bahwa salah satu contoh dari penulisan terkait dengan penelitian yang nanti akan Anda buat ya, Anda buat di sewaktu masa perkuliahan adalah skripsi ya. Skripsi inilah yang salah satu sekarang menjadi istilahnya kunci ya. Kadang-kadang ada mahasiswa ya, yang sampai dengan terakhir masa akhir kuliah misalnya ada 5 tahun, tetapi masih belum selesai. Ketika terkadang mereka skripsinya yang bermasalah. Apa yang menyebabkan skripsi masalah? Biasanya belum menguasai metodologi penelitian. Itu umumnya seperti itu. Jadi konsep metodologi penelitian belum dikuasai. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya tadi sampaikan bahwa Anda sebagai mahasiswa nanti harus punya prinsip etika, khususnya dalam arti menulis. Apa yang jadi itu? Pertama adalah Anda harus mempunyai kejujuran dan integritas. Jadi pasti ya Anda harus jujur dan integritas. Kemudian nanti ada juga Anda perlu menjaga kerahasiaan dan privasi. Jadi kerahasiaan khususnya kalau nanti Anda mencari data ya sampling data bagi responden, respondennya biasanya harus ada dijaga kerahasiaannya supaya nanti data-data individu personalnya tidak ditampilkan biasanya itu untuk menjaga privasi. Kemudian juga harus mengutamakan keadilan. Jadi adil di sini ya nanti misalnya pemilihan sampling ya berdasarkan populasi itu harus adil sesuai dengan kuota yang ada ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan ketentuan dalam pemilihan sampling gitu misalnya itu harus adil. Kemudian perlindungan terhadap partisipan yang rentan. Jikalau misalnya dengan kita berkaitan langsung dengan orang-orang yang rentan, ya, partisipan yang rentan, yaitu kita harus menjaganya. Jangan sampai kita mengungkapkan data-data rahasia di antaranya, itu ya nggak boleh. Harus dilindungi. Kemudian harus transparansi dan juga reproduktibilitas. Jadi harus transparan dan bisa nanti diproduksi kembali. Ya, dibuat penelitian ulang. Mungkin sekarang penelitian nanti diulang lagi di tahun 2 tahun berikutnya jika itu memang berkualitas. Kemudian bisa juga sebagai pelestarian sumber daya lingkungan. Jadi nanti bisa melestarikan sumber daya yang ada ya, sehingga terkait dengan dampak lingkungan dampak yang negatifnya bisa dikurangi. Kemudian harus mengacu pada standar profesionalisme ya. Jadi terkait dengan bagaimana prosesnya, prosedurnya harus disesuaikan dengan standar yang ada. Jadi baik itu pengumpulan data, analisisnya, ataupun nanti pelaporan datanya. Kemudian di sini apa peran kejujuran dan integritas ya? Peran kejujuran dan integritas ini yang pertama adalah nanti akan menciptakan kepercayaan bagi publik. Ya, kemudian selain itu juga nanti karya ilmiah bisa punya kredibilitas ilmiah yang tinggi. Kemudian juga nanti berperan untuk mencegah adanya plagiarisme. Ya, apa plagiarisme? Ya, seperti untuk kita plagiat ya, mau copy paste lah gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas penelitian kita. Dan juga mampu untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya topik kajian yang kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu di antaranya, termasuk juga
replikabilitas dan reproduktibilitas. Itu diantaranya, ya. Kemudian peran dari kerahasiaan privasi, ya pasti kan kita harus menjaga. Misalnya sampling kita, responden kita harus kita jaga. Nah, supaya apa ya? Kita bisa melindungi subjek penelitian kita lindungi. Kemudian kepercayaan terhadap subjek juga kita harus jaga. Kemudian kepatuhan hukum dan tadi etika tadi ya, hukum kita juga harus jaga, jangan sampai kita melanggar hukum. Kemudian kebebasan akademis ya, jadi di kampus kan ada kebebasan akademis, itu juga kita harus memberikan secara optimal, jangan sampai ada masuk tekanan dari pihak eksternal misalnya. Kemudian bisa dilakukan pengembangan kebijakan apa misalnya sekarang kalau di transportasi misalnya ada sustainable transportation gitu ya. Kemudian bisa untuk keamanan data gitu ya. Itu diantaranya ya, diantara dari pentingnya kerahasiaan. Kemudian untuk peran keadilan juga seperti apa ya, supaya nanti bisa merata, representasinya merata gitu ya. Kemudian sampelnya bisa representatif dan juga kita bisa menghindari dari diskriminasi ya, itu. Kemudian juga transparansi dan akuntabilitas tadi ya, itu yang peran dari keadilan dalam penelitian. Kemudian kita bahas misalnya di sini siklus dari penelitian ya, nanti tadi Anda harus melakukan penelitian secara beretika. Ya, nanti kalau beretika berarti prosesnya pun juga harus beretika. Biasanya untuk mencari atau mendapatkan apa namanya, atau mengadakan penelitian pasti berawal dari suatu masalah. Dari masalah kita masuk mendapatkan logika dari kajian pustaka, nanti dapatkan hipotesis ya. Kemudian dari hipotesis kita akan merancang suatu eksperimen ya, atau menguji dari hipotesis itu menjadi suatu rancangan. Seperti apa nanti dilakukan, teknik analisisnya nanti macam-macam ya. Kemudian dilaksanakan risetnya, didapatkan data, diolah, ya, baik analisis secara logika. Kemudian dari data yang kita olah, nanti kita akan analisis dan interpretasi. Dan sampai akhirnya nanti dapatkan kesimpulan, sehingga dari kesimpulan itu akan menghasilkan suatu kasanah ilmu pengetahuan. Itu ya, yang nanti salah satunya bisa Anda publikasikan dan Anda bikin satu skripsi tadi ya, ini menjadi suatu kasanah ilmu pengetahuan. Itu ya, itu adalah terkait dengan siklusnya ya. Kemudian sistematika. Sistematika yang ada ini saya mengacu pada publikasi yang utama yang jurnal tadi yang disampaikan Saudara Ahyani tadi, bahwa pada umumnya ya memang penelitian itu skripsi itu ada 5 ya. Di sana ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan, serta tambahan daftar pustaka. Tetapi untuk publikasi yang seperti jurnal ada judul, penulis, afiliasi, abstrak. Sebenarnya itu juga ada juga deskripsi. Ini sistematika yang umum ya, yang ada di dalam satu penelitian, gitu ya. Nah, saya ingin tahu ya, mungkin setelah Anda lihat ya unsur-unsur artikel ilmiah ya, ini saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi nanti Anda dalam menulis artikel ilmiah tadi harus beretika. Jadi etika itu saya gambarkan seperti satu manusia. Ya. Ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Nah, kepala itu kalau dimasukkan tulisan ilmiah apa? Ya, kepala itu adalah tadi judul, afiliasi, ya. Kemudian kalau ada abstrak, ya, gitu ya. Kemudian ada keywords, itu adalah kepala karena tampil di depan, ya, di awal, di muka. Kemudian kalau tubuh itu adalah ada tadi pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metode penelitian, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan. Dan kaki adalah daftar pustaka. Ya, jadi namanya sekarang ada penulisan yang beretika itu harus ada daftar pustaka, ada kakinya, harus saya ibaratkan. Jika penelitian tidak ada
daftar pustaka dianggap orang tidak punya kaki. Untuk melangkah itu lemah, gitu ya. Jadi itu unsur-unsur dalam penelitian, ya, dalam menulis ilmiah. Nah, jadi dari 3 hal ini, ya, ada kepala, ada tubuh, ada kaki, maka setiap mahasiswa nanti harus memahami benar, ya, bahwa dalam menulis ilmiah yang saat ini mungkin paling banyak disinggung, mungkin dikomentari atau banyak menjadi sorotan adalah bahwa sebagian besar kakinya itu lemah. Mungkin bisa ada yang tahu kenapa dianggap kakinya lemah, ya, mungkin tahu dari Saudari Reka Dwi Saputra, saudara, ya. Kenapa dianggap, ya, penulisan mungkin skripsi nanti, ya, itu dianggap kakinya lemah? Kenapa? Ada yang bisa? Mungkin Saudara Reka Dwi mungkin bisa? Izin Bapak Ya, jawab. ya, silakan. Mungkin itu udah kaku kakinya, Pak. Jadi perlu refleksi atau perlu kelonggaran urat, Pak, pada Waduh, urat ya, kaki, ya. Pak. Karena kan kita pembuatan ilmiah itu kan harus fokus apa yang ingin kita capai, Pak. Mungkin itu jawabannya, Pak. Kalau Iya, salah ya. mohon dikoreksi, Pak. Ya, saya pikir mungkin kita bahas bukan kaki secara fisik, gitu ya. Tapi maksud kaki di sini adalah tadi ya saya sampaikan, kaki ini adalah mencerminkan daftar pustaka, referensi. Jadi jika Anda menulis skripsi misalnya, nanti ini harus mempunyai dasar pijakan, ya. Dan di sini saya membahas sebagai kaki yang kuat. Apa kaki yang kuat? Berarti dia harus punya referensi yang bagus, yang kuat, ya, yang sesuai dengan variabel-variabelnya. Kemudian ya, yang kedua adalah dia kekinian, ya, referensinya dari bisa saja 5 tahun terakhir. Kemudian jurnalnya juga atau bukunya memang buku yang berkualitas. Itu yang dinamakan kakinya yang kuat, ya. Jadi kalau skripsi tidak ada referensi, tidak ada daftar pustaka atau minim daftar pustaka, berarti dianggap nilai ilmiahnya sangat lemah. Karena sebagai dasar dari ilmiah, tulisan ilmiah adalah salah satu yang penting adalah acuan, ya, ya, dasarnya atau kakinya untuk berpijak itu dari mana. Ya, kalau ibaratkan rumah, ya sebagai pondasinya. Sebelum membuat rumah, membuat dinding atap, ya pasti pondasinya harus kuat. Itulah kaki juga harus kuat terlebih dahulu. Jadi daftar pustaka juga harus kuat, gitu ya. Kemudian, nah, yang paling berat, ya, yang dirasakan, yang dialami nanti bagi mahasiswa adalah mulai menulis. Ini yang menjadi masalah utama, ya. Mulai menulis ini yang paling berat, gitu ya. Jadi ini PR buat kalian semua, ya. Makanya bagi yang sudah punya pengalaman menulis, ya, apakah menulis, ya, puisi, menulis cerpen atau menulis yang lain, ya mungkin akan sedikit lebih mudah. Tetapi kalau memang yang belum punya pengalaman, ya ini memulai menulis adalah suatu hal yang mudah. Tetapi yang perlu Anda cermati adalah Anda jika sudah mulai menulis, tolong Anda menulis dengan cara-cara yang beretika, gitu ya. Cara-cara yang beretika dalam menulis ilmiah itu sangatlah penting. Nah, karena nanti hasil Anda pasti akan dicek, ya. Misalnya dicek plagiarismenya, ya. Kemudian juga bisa juga nanti terkadang ada yang kalau publikasi ada dicek proofread-nya, gitu ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, saya pikir itu, ya, yang kita bahas. Intinya bahwa kalian sebagai mahasiswa nanti harus disiapkan dalam penulisan skripsi supaya penulisan skripsi Anda
memang benar-benar punya etika yang baik ya, dengan mempertimbangkan berbagai kaidah-kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah. Ya. Demikian kuliah hari ini ya. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih kepada pekerti dari unit yang sudah memberikan kesempatan dalam mengajar pembelajaran hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya buat seluruh mahasiswa. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita aplaus dulu untuk peserta kita yang pertama, Bapak Sri Sarjana. Ya, manajemen waktunya pas, Pak, ya. Di catatan saya hanya tersisa 5 detik ya. Baik, Prof, izin untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk dikomentari oleh rekan yang lain. Baik, silakan Bu Neneng. Silakan Pak Ahyani mungkin. Baik, Ibu Neneng, terkait komentar mungkin ya, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Sri Sarjana, yang pertama memang secara pembelajaran udah jelas ya Pak Bu, beliau menjelaskan secara runut gitu ya, secara runut materinya, sehingga kita yang menyimak wah jadi tambah mengerti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua communication skill-nya kalau saya bilang sudah cukup bagus juga Pak Sri Sarjana, dengan intonasi yang pas, kemudian menjelaskan secara jelas, itu mungkin sudah bagus juga. Kemudian sistem tadi yang mungkin hampir sama sih tadi terkait penyampaian sistematika materi dari awal sampai akhir, kita bisa mengikutinya dengan mudah dipahami gitu. Mungkin itu Bu, beberapa komentar dari saya. Baik, tidak ada kekurangan berarti ya. Jangan takut nanti dibalas ya, Pak. Ya, baik Prof, langsung Prof, silahkan. Ya, baik. Makasih Bu Neneng. Ya, kita mengapresiasi dari penampilan Pak Sri Sarjana. Ya. Pak Sri dari mana Pak Sri? Ya, izin Pak, Prof, Ya. saya dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Prof. Ya, transportasi darat ya. Sudah berapa tahun mengajar Pak Sri? Kalau mengajar saya dari 2009 sih, Prof. Tapi di STT baru 2000 ya, saya 2000 di STT. Oke, baik. Sebab saya lihat kematangan bicaranya, sistematika, kemudian mimik ekspresinya itu sudah matang gitu ya. Baik, Bapak mengambil materi tentang konsep etika dalam penelitian. Ini penting sekali memang. Baik kita sebagai dosen juga memberikan materi ini kepada mahasiswa. Dan ini sangat terbuka untuk copy paste dari karya tulis ilmiah. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dosen yang kurang memperhatikan, bisa jadi kejebak ya. Kalau kita sudah membimbing mahasiswa yang tidak beretika, bisa jadi kita juga copot dari pegawai negeri atau pegawai dosen atau karyawan apa saja sebagai tenaga pengajar, karena memang sangat gampang sekarang orang meneliti tanpa etika. Ini penting sekali. Memang mungkin setiap kita dosen sebelum memberikan materi metodologi penelitian ini perlu dikasih tahu dulu gitu ya. Sebab kawasan metodologi kan lain lagi nanti, tapi ini preambul dari seorang researcher gitu ya. Nah, tadi bagus sekali materinya berkaitan dengan konsep dalam penelitian itu diawali dengan etika, accountability misalnya, pertanggungjawaban, sampai prinsipal ya, integrity dan values ya. Ini semua terkandung dalam kegiatan penelitian. Secara sistematika mengajar Bapak sudah melakukan itu.
mulai dari mengawali gitu ya, mulai yang baik, menyapa siswa, melakukan persepsi gitu ya. Juga tadi mungkin perlu disampaikan tujuan dari materi ini gitu ya. Materi ini tujuannya apa? Kan kita kan mengambil dari RPS ya, mata kuliah metodologi konsep etika ini tujuan pembelajarannya apa? Nah, kemudian lingkup materi kita berkaitan secara singkat ini. Sudah disampaikan tadi secara PPT sudah kelihatan gitu ya. Nah, kemudian inti Bapak menyampaikan materi, kemudian ada feedback ya, feedback untuk memberikan reinforcement kekuatan apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa itu terjadi tanya jawab. Oke lah dalam waktu yang singkat. Nah, bagusnya terakhir itu Pak Sri itu ada semacam project based learning. Ya mungkin paling tidak ya kalau misalnya tadi itu secara singkat ada kepala, ada batang tubuh, ya ada kaki gitu ya. Paling tidak itu ditugaskan, ya. Ditugaskan mereka untuk menulis satu kepalanya apa nih, tema penelitiannya apa gitu ya. Nah, mungkin di batang tubuh itu mulai dari sistematika apa yang harus disiapkan sampai nanti membuat contoh kaki ini tadi. Ini jadi persoalan sekarang. Sementara kita dituntut untuk kemandirian penelitian, tapi kita juga harus melakukan citasi kepada penelitian orang lain yang terdahulu. Di samping barangkali ada roadmap penelitian kita sendiri gitu ya, diawali, kemudian sampai pada visinya. Nah, penelitian ini kan bagi dosen ke depan itu mau tidak mau itu harus membuat roadmap penelitian mulai dari sekarang. Walaupun kita masih dosen masih muda, itu paling enak. Kalau kami dulu itu tidak ada roadmap ketika presentasi menjadi guru besar, diminta roadmapnya. Nah, ini mungkin upayakan kalau roadmap itu mudah terbentuk ketika kita mendapat penelitian-penelitian multi-years. Ya. Saya dulu dibantu karena saya sering dapat ibah bersaing, tanpa melenceng kemana-mana, saya terus kakinya begini, sampai kepada ini. Ini juga bagi mahasiswa kita enak melihat mensitasi nanti penelitian diantaranya penelitian Pak Sarjana yang sudah dipublish ya kepada berbagai tingkat publish baik yang nasional, internasional, reputasi, Scopus dan seterusnya. Real teachingnya nanti, real teaching ya Pak Sri, itu ditambah project based learning-nya apa sehingga ya Bu Nenengnya ada tuntutan kepada mahasiswa kita di abad 21 apapun mata kuliahnya itu diminta kalau tidak case method ya aktivitas kemudian belajar aktif, problem based learning dan project based learning itu memang diminta. Jadi silahkan aja dilengkapi. Oke, kita beri aplaus kepada Pak Sri Sarjana. Itu saja Bu Neneng. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Johannes. Jadi nanti untuk ditambahkan ya, ini pesannya nanti di peer teaching, di real teaching untuk ditambahkan mengenai evaluasi ini berupa project based learning atau case study biasanya ya Prof ya, untuk yang OBE ini. Baik, mungkin Pak Sri boleh di stop recordingnya karena Ya, kita akan saya izin berbalik. keluar dulu tapi ya, saya masuk lagi. Ya nggak usah keluar dulu Pak, di stop Stop saja. aja. Oh, stop Ya, aja. di stop saja. Nanti kalau Bapak keluar dari